Yang lain? Ke Solo, Bu. Oh, Mas Jaki. Mbak Suci kemana? Mas Raja, Saya ke Batam, Bu. mohon merecord. Baik, boleh. Baik, ini udah ada 17. Kita tunggu 5 menit lagi ya, sampai semuanya hadir. Nggak semuanya. Kalau begitu, 5 menit saja. Berapapun yang hadir ya. Sambil nunggu temennya, saya akan sampaikan untuk pertemuan hari ini, memang kita akan membahas pertanyaan yang masuk dan kita akan mendiskusikannya. Ini ada, sebentar, ada 8, berapa yang masuk? Sebentar. Ada 16 pertanyaan yang masuk ya melalui, ini ada yang sama, 2, berarti ada 16 yang masuk ya pertanyaannya. Saya sudah mengelompokkan berdasarkan instrumennya supaya lebih mudah ya. Kan nomor pertanyaan pertama misalnya tentang mass spektro, yang kedua tentang AS, yang ketiga tentang FTIR. Jadi saya akan Recording in progress. mengelompokkan berdasarkan pertanyaan jenis instrumennya ya. Nah, saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah hadir tanggal 26 ini. Di Bogor hujan besar. Mungkin nanti saya akan off kamera ya. Nah, kemudian eh, tanggal 19 kita kan harusnya tanggal 19 hari Rabu ya. Sayanya tidak bisa karena setelah cuti 2 minggu, hampir 2 minggu, saya nggak bisa apa ya, batuk, pilek. Jadi nggak maksimal kalau mengajar di tanggal 19. Jadi kita ketemu di tanggal 26 hari ini. Ya, baik. Pertanyaan pertama ini terkait AAS ya. Saya kelompokkan AS, FTIR, dan HPLC yang terakhir. Nah, untuk AS, ini pertanyaannya adalah, sebentar, ini dulu, saya share dulu. Pertanyaan pertama AS adalah, untuk analisis komponen mineral, jadi pertanyaan nomor 3 dan nomor 8 ini sama ya. Mungkin 2 kali ngetik ya. Jadi untuk analisis komponen mineral menggunakan AS tinggi karbohidrat, maka dipakai validasi apakah hanya memakai acuan standar tepung terigu saja. Jika diperuntukkan untuk produk ekstrudat dengan tepung komposit, apakah tetap sama? Nah, ini pertanyaan dari siapa ya?
yang menanyakan terkait ini dari Mas Jaki ya. Mas Jaki, adakah Mas Jaki yang bertanya? Iya, Bu. Ada ya. Jadi begini, mungkin saya akan share supaya lebih mudah. Bentar. Supaya lebih mudah, mana share tahu ini. Share, sudah terlihat belum di layar? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Udah, Bu. Jadi, ketika kita melakukan validasi metode dengan matriks pangan Udah, yang Bu. lainnya, suara saya jelas? Hujan di sini, hujan besar. Jelas semua. Jelas, Bu. Tasnya saya harus ke depan aja nih. Jadi, ketika kita melakukan validasi metode, ya, ini salah satu contohnya adalah anak bimbing saya S2 IPN, dan ini sudah dipublikasi kedua ya untuk hasil penelitiannya. Hana, siapa namanya ini? Eh, Yuliana ini melakukan analisis kolesterol pada telur. Ya, kita akan melakukan validasi menggunakan HPLC. Nah, kalau kita lihat yang dilakukan oleh Ana ini adalah telur ayam boiler. Sementara telur kan banyak ya, ada bebek, ada puyuh dan sebagainya. Nah, supaya tidak setiap produk itu kita lakukan validasi, maka ada ketentuan dari AOAC yang menyatakan bahwa dalam kita melakukan proses analisis untuk verifikasi atau validasi metode, maka kita perlu membagi makanan itu ke dalam 9 kelompok. Ya, 9 kelompok itu apa? Yang ini, nah ini yang 100% lemak di atas. Ya, kemudian di kiri bawah ini 100% karbohidrat. Kemudian di kanan ini adalah 100% protein. Nah, gimana caranya membagi? Jadi untuk lemak 67%, karbohidrat ya, 33 protein di sini. Jadi di apa? Di di wilayah pertama. Jadi apa contohnya? Misalnya minyak sawit, minyak kedelai, minyak bunga matahari dan sebagainya. Berarti dia masuk ke dalam wilayah nomor 1. Hampir 100% lemaknya kan. Nah, kemudian kalau tepung komposit berarti ya, kalau ini ya, kalau apa namanya telur ya, telur itu di nomor 4 wilayahnya. Berarti lemak dan proteinnya ada di sini nih. Sementara kalau Anda berbicara tentang tepung komposit, mungkin di daerah 5, karena itu sebagian besar adalah karbohidrat. Apa saja? Berarti yang pertama harus dilakukan adalah Anda lakukan studi literatur untuk berbagai kadarnya. Ya, kadar apa? Kadar proteinnya berapa? Kadar lemaknya berapa? Kadar karbohidratnya berapa? Oh, ternyata tepung komposit itu mewakili 5 matrik. Dengan demikian, satu kelompok tepung-tepungan, mau tepung komposit, tepung terigu, tepung jagung, tepung tapioka, diwakili oleh tepung terigu. Jadi, validasi atau verifikasi metodenya hanya dilakukan untuk tepung terigu saja. Nah, ketika kita sudah yakin dengan tepung terigu, maka analisis tepung-tepungan yang lain tidak dilakukan lagi validasi metode, tapi sudah diwakili oleh tepung terigu. Ya, gitu. Gimana Mas Jaki? Berarti pertama lihat itu dulu ya, Bu. Apa kadar dari tepung yang digunakan ya, Bu. Betul. Hmm, Jadi misal kalau apa dominannya di karbohidrat berarti bisa memakai tepung terigu aja untuk betul. Hmm. oh, Nah, oke. kalau misalnya telur nih di sini nomor 4. Jadi si telur ayam itu ternyata karakteristik komposisi kimia lemak proteinnya mirip dengan keju, mirip dengan sarden. Berarti
kelompok-kelompok itu bisa diwakili oleh telur puyuh. Itu ya. Jadi lakukanlah ini pengelompokan produk. Produk itu ada di wilayah mana? Ya. Apakah di wilayah tinggi lemak, tinggi protein, apa? Tinggi apa lagi tadi? Tinggi lemak, tinggi protein, dan tinggi karbohidrat. Ya, ini kenapa begini ya? Sebentar. Oke. Saya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Jaki udah sepakat? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi apa harus tahu dulu karakteristik produknya, tinggi apa, ya, bukan tinggi. Kalau gitu karakteristik kadar protein, lemak, dan karbohidratnya. Kemudian ada di wilayah mana? Wilayah itu tuh bisa diwakili oleh apa saja produknya, ya. Dan ambil satu produk untuk analisis, validasi atau verifikasi. Nah, sekarang apa bedanya validasi dan verifikasi? Apa bedanya validasi dan verifikasi? Jadi, kalau validasi metode itu tidak baku. Misalnya diambil dari textbook, yang textbook itu dikembangkan oleh penelitinya. Nah, itu adalah metode tidak baku. Kalau metode baku dikembangkan oleh organisasi resmi, misalnya OAC, ASTM, ISO, BAM untuk bakteri ya, mikrobiologi. SNI itu adalah metode yang di dalamnya sudah baku, sudah standar. Maka lakukanlah verifikasi metode. Tapi kalau lab itu baru mengembangkan metode, maka lakukanlah validasi metode. Apa bedanya? Tentunya yang lebih rumit adalah melakukan validasi metode dibandingkan verifikasi. Rumitnya itu dari mana? Dilihat dari parameter yang akan diujikan. Kalau verifikasi dari metode standar itu lebih mudah, presisi, akurasi, ya. Kemudian kalau itu menggunakan instrumen linearitas, LOQ, LOQ, LOD. Tapi kalau validasi bukan hanya itu, tetapi kita juga harus yakin bahwa ketangguhan metode sudah teruji. Misalnya ketika kita melakukan proses ekstraksi menggunakan 70% etanol, kalau 50, kalau 40 gimana? Ya, harus diujikan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, itu bagian dari ketangguhan metode. Kalau ternyata tidak berpengaruh, ya, perubahan dari sedikit metode, berarti metode itu cukup tangguh. Nah, itu yang perlu dilakukan pada saat Anda melakukan validasi metode, karena parameter pengujiannya jauh lebih banyak dibandingkan verifikasi metode. Itu ya. Berikutnya, nomor 5. Apakah ada pertanyaan lanjutan untuk nomor dari Mas Jaki? Sudah cukup? Ini udah Baik. cukup. Kalau begitu, bagaimana nomor 5 nih? Pertanyaan nomor siapa? Mbak Eka, nomor 5, pertanyaan nomor siapa? Nomor 5 Boleh itu dibacakan? dari satu. Kalibrasi Ini dari spektrum. Wildan ya, Ibu. Iya. Yang bagaimana memastikan model kalibrasi spektroskopi tetap valid jika digunakan di laboratorium atau alat yang berbeda. Apakah ada standarnya dari Azura? Oh, dari Azura. Baik. Jadi, setiap alat, sebelum kita bukan alat ya, instrumen. Setiap instrumentasi alat uji, sebelum kita lakukan proses pengujian, kita harus memastikan bahwa performance alat itu berjalan dengan baik. Misalnya gini, kita mau nimbang, benar enggak 100 gram timbangannya? Berarti lakukanlah kalibrasi. Karena apa?
mengkalibrasi bahwa apa yang kita timbang itu 100 gram. Paham nggak? Paham ya? Iya, paham, Bu. Kemudian termometer. Suhu berapa dokter nih? Dokter perlu suhu di 37 misalnya, atau 38, 39, karena yang panas itu 38, 40. Berarti, apakah dokter itu yakin bahwa suhu itu 39, bukan jangan-jangan 42 gitu ya. Kan bahaya tuh kalau anak panas sampai 42. Sehingga kita perlu mengkalibrasi bahwa penunjukan termometer 39 derajat Celcius itu di 39 derajat Celcius sebenarnya. Paham ya? Berarti kudu di-adjust apanya? Suhu di termometer kita untuk mengukur suhu badan itu sama dengan 39. Itu yang disebut dengan kalibrasi. Bagaimana dengan volume? Volume juga sama. Misalnya gini, volume gelas ukur 100 mili. Volume labu takar 100 mili. Bagaimana kita yakin bahwa dia 100 mili? Berarti kita harus mengkalibrasi bahwa labu takar itu sudah menunjukkan dengan benar bahwa volumenya 100 mili. Nah, spektroskopi atau spektrofotometer, bentar ya. Hujannya sudah mulai reda. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Tadi sinyalnya nggak bagus pagi-pagi. Tadi sudah sampai mana? Kalibrasi labu takar ya. Nah, sekarang spektrofotometer. Apa yang perlu di-adjust? Apa yang perlu kita lihat bahwa spektrofotometer kita benar? Nah, spektrofotometer UV vis berarti menggunakan apa? Panjang gelombang UV vis, betul nggak? Ya, Ya, Bu. kalau dia spektrofotometernya visible, berarti panjang gelombang berapa yang harus dilihat? Antara 300-an sampai 700 atau hampir mendekati 800, 780 nanometer. Nah, kalau kita analisis menggunakan panjang gelombang 400 meter, betul nggak 400 meter? Nanometer maksud saya. Paham? Jadi, ya, model kalibrasi untuk spektrofotometer adalah dengan melakukan cek performance bahwa alat itu menunjukkan 400 nanometer, bukan di 450 nanometer. Nah, apa yang harus dilakukan? Dilakukan dengan cara apa? Biasanya ya, lab itu punya seperti kuvet ya, di mana kuvet itu ada holmium oxide. Holmium oxide digunakan untuk mengapa? Untuk mengadjust bahwa apa? Panjang gelombang yang digunakan kita itu adalah sudah benar, ya. Paham nggak? Kan bahaya ya, karena prinsip dari spektrofotometer itu menemukan apa? Peak yang maksimum pada lambda yang maksimum, betul nggak? Ya, jadi kalau tidak di peak maksimum, pasti konsentrasinya lebih rendah. Kenapa? Karena absorbansinya lebih rendah. Kebayang nggak? Kebayang? Bayang. Kebayang ya, Mas Ajura ya. Misalnya peaknya itu di 450 karena kita tidak adjust dengan holmium oxide, ternyata tidak di 450 beta karoten dia, tapi di 500. Kalau kita menggunakan 450 bukan di peak maksimumnya, sehingga absorbansinya pasti lebih rendah. Kalau absorbansinya lebih rendah dari yang sebenarnya, apa yang terjadi? Kadarnya jadi lebih rendah. Kalau kadarnya lebih rendah, berarti tidak akurat karena jauh dari nilai sebenarnya. Paham? Paham ya? Nah, jadi salah satu cara adalah lakukanlah cek performance dengan membeli holmium oxide. Holmium ini bisa dalam bentuk padatan atau cairan, tapi yang lebih baik adalah dalam bentuk padatan.
Ya, kenapa? Karena dia lebih awet, tidak mudah terdegradasi dibandingkan dengan padatan. Ya, begitu Mas Ajra. Nah, iya Bu, sudah sangat jelas Bu. Oke, kalau begitu gimana cara step by stepnya sekarang, betul nggak? Kita udah beli apanya? Filter holmium oxide. Tapi gimana caranya supaya benar? Maka bukalah standar ya untuk protokolnya. Nah, standarnya di mana? Di ISO. Nanti Anda bisa cari ya, ISO bagaimana mengkalibrasi, sebenarnya bukan mengkalibrasi sih, mengadjust ya panjang gelombang dari spektrofotometer. Itu ya, Mas Azura ya. Baik Bu. Terima Sip. kasih. Berikutnya untuk AST nomor berapa lagi ya? Ini saya catat nomornya doang. Nomor 6, Mbak, punten disampaikan pertanyaannya. Baik, Bu. Nomor 6 pertanyaannya dari Alif, itu untuk preparasi sampel segar yang memiliki karakteristik alot, apakah harus dilakukan pengeringan terlebih dahulu untuk dianalisis? Oke. Itu pertanyaannya ya. Iya. Jadi ya, anak-anakku ya, Mbak, Mas, preparasi sampel menjadi bagian yang sangat penting ketika melakukan penelitian. Mengapa? Karena kalau preparasi sampel kita salah, hasilnya bisa bagus apa enggak? Enggak, Ibu. Enggak, ya. Nah, mengapa preparasi sampel itu menjadi penting? Karena sampel pertama perlu mewakili dari sampel yang kita sampling. Ya, misalnya gini, Anda akan melakukan analisis logam berat pada sungai. Ya, pada sungai. Kalau cairan itu mudah banget karena ketika kita ambil air dalam botol, kita kocok-kocok, itu sudah homogen, betul nggak? Jadi ketika kita kocok-kocok sampel itu di dalam apa namanya botol, bagian atas, tengah, bawah akan sama terambilnya, apanya homogenitasnya akan sama. Lain kalau kita melakukan analisis pada kangkung yang alot, betul nggak? Akan analisis total fenol. Akan berbeda dong. Kadar total fenol di pucuk, di daun yang sudah mulai kuning, di bagian bawah, dan di batangnya. Betul nggak? Dengan demikian, datanya, kalau kita tidak lakukan dengan benar, yang alot tadi hanya ngambil sebagian atas, sebagian tengah, dan sebagainya, ya, tidak mewakili kangkung yang sebenarnya. Apa yang terjadi kalau tidak mewakili? Karena beda-beda tadinya di pucuk ya hasilnya X, di daun tua hasilnya ini, ya di tengahnya bagian tengah kangkung hasilnya akan berbeda. Nah, dengan demikian kalau datanya beda-beda, maka presisi data Anda itu tidak bagus. Karena apa? Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 nilainya berjauhan. Ingat, kalau nilainya berjauhan berarti presisi kita tidak bagus. Apa yang terjadi? Kesalahan acak atau kesalahan sistematik kalau datanya berjauhan? Ayo, masih ingat nggak? Kesalahan acak apa kesalahan sistematik? Datanya berjauhan? Oh, ini glukosanya masih ada nggak ya? Glukosanya masih ada nggak? Berarti kesalahan acak. Ingat ya, kalau datanya acak-acakan berarti kesalahan acak. Kalau kesalahan acak, standar deviasinya tinggi. Kalau standar deviasinya tinggi berarti tidak presisi. Bagaimana kita tahu presisi? Lakukanlah perhitungan RSD analisis kurang dari 2/3 RSD Horwitz. Ya. Pertama, jadi homogenitas sampel sebelum pengujian menjadi penting karena bisa mengurangi kesalahan acak. Ya. Yang kedua, kalau sampel itu alot, apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa dikeringkan, tetapi jangan sampai dikeringkan seperti memasak kue nastar di oven, suhunya tinggi banget, supaya kadar airnya turun. Nah, kalau kadar airnya turun, daun bisa bisa di blender, bisa jadi lebih kering, betul nggak?
tanpa merusak komponen yang ada di dalam sampelnya. Waktunya juga harus diperhatikan. Jadi untuk sampel-sampel alot, misalnya dari tanaman ya, Anda bisa melakukan proses pengeringan. Akan lebih bagus kalau proses pengeringan itu menggunakan freeze dry. Ya, itu lebih bagus lagi, tapi kan freeze dry mahal. Jadi apa Bu? Ya dengan oven biasa tetapi suhunya tidak terlalu tinggi ya, misalnya maksimum 50. Bu nggak punya oven, ya di sinar matahari dengan kipas, ya itu juga bisa. Kenapa dengan kipas? Supaya tidak terlalu panas dan cepat penguapannya. Atau dengan FBD. FBD itu adalah fluid bed dryer. Itu ada di Pak Cahyo di pilot plant, ya. Itu untuk tanaman. Bagaimana kalau daging alot? Ya, daging alot seperti apa? Ya potong kecil-kecil, ya. Jadi dengan mereduksi ukuran itu meningkatkan homogenitas dari sampel. Begitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi ya? Pertanyaan dari Mas itu siapa tadi yang bertanya? Alif. Mas Alif ya. Mas Alif ada pertanyaan lanjutan kalau nggak salah ya. Apa gitu? Yang titik kritis ya Bu, kalau nggak salah. Oke. Titik kritis ya. Titik kritis dalam melakukan proses analisis di AAS ya adalah pertama tadi preparasi sampel harus homogen, mengurangi kesalahan acak. Yang kedua, setelah menimbang kan dilakukan proses destruksi, betul nggak? Nah, ketika kita menimbang sampel, jangan sampai sampel itu berada di dinding ini ya, dinding labu. Karena kalau di dinding labu tidak terlarut di asamnya, ya. Jadi terjadi kesalahan negatif. Ya, seolah-olah lebih rendah padahal si sampelnya nggak bertemu dengan si pelarutnya, ya. Kemudian setelah didestruksi ya, Anda harus cek performance AAS-nya itu menjadi penting. Ya, tadi cek performance spektrofotometer dengan holmium oxide ya untuk melihat panjang gelombangnya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa AAS itu tetap berfungsi dengan baik sebelum kita lakukan proses analisis? Jadi pastikanlah AS-nya benar dulu. Kita udah preparasi sampel udah bagus. Dekstruksi udah bagus. Main injek aja ke AAS ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kita harus mengecek dulu performance dari AAS. Gimana caranya? Ambil larutan CU ya, berapa ppm biasanya ada di manual AAS-nya. Kemudian injeksikan, lihat absorbansinya. Nah, di dalam manual itu menunjukkan kalau absorbansinya segini berarti AS-nya bagus. Itu loh, ya. Jadi manualnya dilihat berapa konsentrasi. Biasanya 0,2 ppm biasanya ya. Nah, injeksikan tuh larutan CU-nya, kemudian dilihat absorbansinya. Nah, kenapa orang memilih larutan CU untuk melihat performance dari alat AAS ya. Pertama, si CU itu stabil. Yang kedua, CU itu tidak mudah mengion. Ya, ini dibutuhkan karena AAS itu tidak boleh terjadi ionisasi yang harus sampai pada atom bebas ya, dan sensitivitas CU untuk AS itu cukup bagus. Ya, jadi pertama cek dulu performance AS-nya dengan larutan CU, kemudian dilihat di manual berapa absorbansi yang bagusnya, kemudian setelah itu baru kita pede ya, kita percaya diri untuk analisis sampel kita. Berikutnya, setelah ngecek AAS-nya, nanti ada tinggi flame-nya gitu ya. Tinggi apinya itu berapa? Ada tuh di dalam manualnya. Ya. Kemudian terakhir adalah Anda harus menghitung konsentrasi dengan menggunakan kurva standar AAS. Ya. Kurva standarnya apa yang akan dianalisis logamnya? Anda bikin pengenceraan. Ya, setelah itu lakukanlah perhitungan. Nah, biasanya di perhitungan ini, karena ada juga mahasiswa S3 saya baru melakukan analisis menggunakan spektrofotometer.
Pengencerannya berapa, Bu? Kok analisis total fenol kecil banget dibandingkan reference? Iya, Bu, saya sudah melakukan dengan benar. Saya lihat datanya, benar datanya, absorbasinya benar, ngerjainnya benar. Ternyata perhitungannya salah. Apa yang terjadi? Mahasiswa saya itu belum memahami faktor pengenceran. Jadi kalau gini, saya ambil 10 mili dilarutkan dalam 100, pengencerannya berapa? Halo? Saya ambil 10 dalam 100, pengencerannya berapa? 10 kali, Bu. 10 kali. Dalam berapa? Dalam 50. Jadi saya punya ekstrak fenolnya itu 50 mili. Kemudian saya ambil 10 dalam 100, berarti 10 kali. Bu, terlalu pekat, saya encerin lagi. Ngencerinnya gimana? Saya ambil 5 dalam 50. Saya ambil, bukan. Saya ambil 10 dalam 50. Berapa kali pengencerannya? 10 dalam 50. 5, Bu. 5. Berarti total pengenceran berapa? 50. 10 kali 10 kali 5. kali 5. Nah, 50. dia bukan 10 kali 5, tapi 10 tambah 5. Jadi dikali faktor pengencerannya 15. Makanya nilainya lebih rendah. Kenapa? Karena faktor pengencerannya dia salah. Betul, harusnya 100 dibagi 10 dikali 50 dibagi tadi 10. Ya, jadi 50 pengencerannya. Dikali volume awal. Volume awalnya berapa? 50. Nah, dia belum dikali 50. Setelah dikalikan semua, nah hasilnya mirip dengan referensi. Paham ya? Jadi Anda kalau penelitian jangan ragu untuk bertanya ke Bu Dida meskipun bukan dosen pembimbing, ayo ya supaya data Anda benar ya. Oke, paham ya untuk pengenceran tadi? Berarti penting untuk memahami pengolahan data meskipun Anda AS-nya udah bagus, semuanya udah bagus, tapi analisis data, interpretasi data menjadi penting. Ya. Begitu mungkin Mas Alif. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Mbak Eka, ini sampai jam berapa kita ngabuburitnya? Kalau sesuai jadwal 1 jam 40, Bu. 1 jam 40. Berarti kita 1 jam lagi ya. Iya. Oke. Berikutnya FTIR ya. Atau AS masih ada lagi nggak? Kalau di saya sih langsung FTIR ini, nomor 7. Ada lagi kan? Sepertinya sudah, Bu. Sudah, oke. Nomor 7 ini FTIR ya. Siapa? Dari siapa? Saya nggak nyatet namanya. Dari Bang Reza. Emang nggak di itu? Di apa? Dibacakan. Mohon izin bertanya, Ibu, pada salah satu slide tentang hasil analisis IR, bagaimana cara memastikan bahwa pita serapan itu di sekitar 2961, apakah benar-benar berasal dari peregangan CH dan bukan gangguan dari gugus lain dari dalam sampel analisis? Oke. Kita sudah membahas bahwa ada berapa jenis IR? Infrared? Halo? Near infrared, middle infrared, dan yang terakhir adalah far infrared. Near infrared biasanya untuk kuantitatif analisis, ya. Kalau middle seperti FTIR biasanya untuk menentukan gugus fungsional, ya. Kemudian far nanti saya jelaskan karena kalau nggak salah ada pertanyaan juga, Bu, kenapa far nggak dibahas, ya. Nah, kalau berbicara di sekitar 2000 berapa tadi 2900-an ya? 2900-an. 2961. Ya. 2900-an itu adalah C, ikatan C dengan H, dan itu biasanya alifatik. Alifatik itu apa? Tidak ada cincin aromatiknya. Ya, jadi kan CH itu ada dalam bentuk cincin aromatik, ada yang alifatik. Ya. Bagaimana Bu kalau kita lihat itu bahwa tidak ada apa ya, tidak ada pengganggu dari yang lain?
Nah, kita bisa lihat bahwa kalau aromatik ya itu pasti ada peak yang lain di sekitar 3030-an. Ya, 3000-an. Nah, berarti itu aliftik. Tapi kalau tunggal itu di 2900 berarti itu adalah komponen CH alifatik dan tanpa pengganggu yang lain. Ya, jadi harus dilihat ya. Dan kalau Anda sudah belajar tentang fingerprint ya antara 1600 sampai 400 itu juga akan berbeda kalau aromatik dan alifatik profil dari serapannya ya. Itu. Dan kalau ingin melihat ya komponen kita itu apa, misalnya bisa diprediksi apa, referensinya apa, kita lihat profil serapan referensinya apa, sama enggak. Jadi FTIR juga bisa digunakan apakah sampel kita itu ada unsur penipuan atau tidak. Betul nggak? Caranya gimana coba? Saya punya sampel nih, MSG misalnya. Ini MSG asli dan MSG campuran. Gimana caranya? Udah praktikum MSG belum FTIR? Belum? Udah, Bu. Sudah. Sekarang saya mau bertanya. Bagaimana kita membuktikan MSG itu campuran atau murni? Dibandingkan Bu, apa namanya, spektrum ininya, IR-nya. Bukan Dengan spektrum massa ya. ya lupa Spektrum Bu. massa. Bukan. Apa, Mas Wildan? Spektrum IR-nya Bu, infrarednya. Iya, bilangan gelombangnya, Dengan spektrumnya, pik-piknya ya. Dengan apa dibandingkannya? dengan yang standar, yang MSG pure. MSG pure. Berarti kita tahu kan, oh ada gugus amin, ya kan? Oke, terus ada karboksilat, terus dibandingkannya dengan sampel kita. Kalau ada peak yang hilang atau peak yang bertambah, berarti sampel kita gimana? Tidak murni Bu. Tidak murni. Kalau ada tambahan peak atau peak yang hilang, dibanding dengan yang murni, ya MSG murni, berarti MSG kita ada tambahan yang lain. Berarti MSG kita tidak murni. Ya. Oke, lanjut, Mbak. FTIR lagi. Saya sih nyatetnya nomor 10. Nomor 10 siapa ya? Nomor 10 IVA, Bu. Iva, boleh disampaikan pertanyaannya? Pertanyaan IVA, jika pada panjang gelombang UV elektron mengalami eksitasi, apakah bisa dijelaskan kembali mengenai kondisi elektron pada panjang gelombang infrared? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Makasih juga. Baik, kau udah membaca pertanyaan. Baik. Jadi, prinsipnya harus kita tahu dulu. Ya, UV. UV berarti ultraviolet dan visible. Betul? Berapakah panjang gelombang UV? Boleh buka lagi catatannya. Berapakah panjang gelombang UV? Berapa nanometer? Di bawah 300 atau di atas 300? Di bawah Ibu. Di bawah. Misalnya asam amino aromatik pasti tuh bisa dibaca oleh UV ya. Aromatik itu ada 3 asam amino apa saja? Fenilalanin, Ya, tirosin dan triptofan. triptofan. Itu ada cincin aromatik. Kalau ada cincin aromatik, berarti bisa diserap oleh UV tadi. Nah, biasanya sekitar 280 nanometer. Nah, kalau 280 nanometer, ya, sementara UV lebih tinggi apa lebih rendah? Visible itu lebih tinggi apa lebih rendah dari UV? Nanometernya, panjang gelombangnya. Lebih tinggi visible. Lebih tinggi yang visible, berarti energinya mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi energi UV. Energi UV dibandingkan visible. Nah, sekarang kita bergerak ke infrared. Ingat ya, kan ada kiri kanan ya.
Panjang gelombang ke kiri, kan panjang gelombangnya. Lebih apa ke X-ray? Yang ke kiri. Panjang gelombangnya lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang, Bu. Ke Lebih X-ray. pendek. Pendek. Ingat, X-ray itu boleh nggak setiap hari? Tidak, Bu. X-ray nggak boleh. Berarti kalau tidak boleh energinya kuat. Kalau energinya kuat pasti lambdanya Kecil, Bu. kecil. Sebaliknya X-ray, kemudian UV, violet, red terakhir kan yang visible, baru infrared. Berarti ke infrared, microwave, radio ke kanan. Ya, red dengan infrared, mana yang lebih tinggi energinya? Red dan infrared. Energinya lebih tinggi mana? Halo. Makin ke kanan, energinya makin apa? Makin kecil, Bu. Makin kecil, panjang gelombangnya makin Besar. besar. Nah, sekarang berarti UV dengan infrared, mana energi yang lebih besar? UV, Bu. UV, makanya orang pakai sunblock. Kenapa? Takut kulitnya jadi gosong dan sebagainya. Betul nggak? Tapi kalau alat kesehatan menggunakan infrared, tidak ada. Tidak ada infrared block. Nggak ada kan? Karena apa? Energinya rendah. Kalau energinya rendah, berarti dia tidak sanggup sampai ke elektron. Energinya rendah itu hanya sampai vibrasi molekul. Nah, UV bisa tembus energinya sampai ke elektron. Kenapa? Karena energinya lebih tinggi dari infrared. Apa yang dilakukan di UV atau visible? Elektron menyerap energi dari panjang gelombang sinar. Bisa sinar matahari misalnya, ya ada di kulit kita banyak sekali nih atom-atom. Menyeraplah energi UV atom-atom kita di dalam tubuh. Bersama-samalah dia tereksitasi. Kenapa? Karena energinya cukup untuk mengeksitasi elektron. UV energinya lebih tinggi, ya, atau visible. Sementara infrared, aduh nggak kuat sampai elektron, kuatnya sampai memvibrasikan apa? Molekul saja. Sehingga alat-alat kesehatan banyak menggunakan infrared, tidak ada UV. Kenapa? Karena vibrasi molekul. Kalau kita pegel-pegel, ya, molekul kita, otot-otot kita, protein, itu bervibrasi sehingga pegalnya hilang dengan adanya infrared. Begitu ya? Oke, oke. Mudah-mudahan masih ada energi mendengarkan Mama Dida berbicara. Gimana, Mbak Eka? Yang bertanya tadi siapa ya? Nomor 10 teh. Lupa saya nulis namanya. Yang bertanya Iva, Nomornya Bu. aja. Siapa? Iva. Saya, Iva. Bu. Oh, Mbak Iva gimana? Oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Oke ya. Jadi kalau dengan infrared tidak usah ada penolak sunblock ya. Karena energinya rendah. Baik, berikutnya di nomor saya catatan nomor 11. Punten dibacain lagi, Mbak. Nomor 11 dari Ya. kita, pertanyaannya itu, sebelumnya untuk near infrared itu biasanya untuk kuantifikasi proxima. Untuk middle infrared itu untuk menentukan gugus fungsional. Namun saya belum mendengar penjelasan terkait infrared dapat digunakan untuk analisis apa ya, Bu? Jadi near ya. Kenapa orang near? Ya, near itu adalah near infrared dan dia portable. Ya, portable itu bisa dibawa-bawa. Nah, bisa dibawa-bawa, kemudian lebih mudah untuk dioperasikan. Ada yang disebut dengan chemometrik. Chemometrik itu formula atau rumus yang bisa diperoleh ketika kita melakukan banyak pengujian dengan sampel yang sama, ya, sehingga diperolehlah pola chemometriknya. Dan kalau ada sampel yang sama, tidak perlu uji konvensional metode untuk menentukan kadar lemak, protein, air gitu ya di dalam sampel kita. Nah, pertanyaan saya,
bagaimana kita bisa yakin bahwa near infrared itu bisa digunakan untuk kuantitatif analisis dan kita yakin dengan hasilnya? Itu pertanyaan saya dulu. Gimana? Saya nih punya misalnya tepung terigu. Kadarnya di tepung terigu itu proteinnya 11%. Gimana kita yakin ya bahwa NIR itu sudah menunjukkan angka yang akurat 11%. Akurat itu nilai yang sebenarnya ya. Nilai yang benar. Gimana? Halo? Ini pada kemana ya? Berarti kita harus melakukan apa? Dengan sampel yang sama, analisis tepung terigu itu dengan gelda. Lakukanlah apa? Dekstruksi, kemudian destilasi, titrasi. Ketemu persen N-nya. Persen N kali faktor koreksi, ya, atau faktor konversi, sehingga ketemu persen kadar proteinnya. Kalau data analisis dengan NIR, kuantitatif analisis proximat, ya, dan dengan konvensional metode dengan sampel yang sama, diuji statistik, tidak beda nyata, maka NIR kita yakin. NIR kita yakin. Apa maksudnya? Hasil uji analisis protein kita dengan NIR infrared, benar, yakin gitu ya. Karena kita sudah mengkomparasi, membandingkan dengan konvensional metode. Begitu juga untuk analisis kadar lemak. Ambil itunya apa? Tepung terigunya, kita ekstraksi lemaknya, kita tahu berapa kadar lemaknya. Ya. Nah, itu untuk near infrared. Ya, dekat. Nah, middle digunakan biasanya antara 400 sampai 4000 bilangan gelombang FTIR itu. Nah, far infrared itu digunakan untuk apa? Far itu lebih rendah lagi energinya, ya. Nah, ketika ini lebih rendah, maka dia bisa menganalisis ikatan yang lemah. Ikatan yang lemah bukan kovalen. Kovalen kuat banget. Ikatan hidrogen misalnya, ya. Vibrasi kristal, kisi-kisi kristal. Jadi kalau Anda lihat kristal, saya gimana ya? Coba saya ini ya, pakai ini. Apa ini namanya? Biar kebayang. Bentar. Saya pakai PowerPoint kosong. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kosong memang. Terlihat, Ibu. Ya, baik ya. Jadi saya akan memperlihatkan apa itu kristal. Jadi kristal itu adalah molekul yang tersusun rapih, ya. Nah, ya kalau kita lihat pati dalam bentuk amilopektin itu membentuk kristalin kayak gini, ya. Nah, vibrasi di kisi-kisi molekulnya nih, di kisi-kisi ini bervibrasi. Nah, itu bisa dianalisis menggunakan apa? Far infrared. Ya, jadi far infrared itu digunakan untuk apa? Kalau vibrasi molekul itu lebih kuat lagi kan energinya, berarti middle. Kalau far yang tadi ikatan yang lemah, interaksinya, vibrasi kristal itu bisa dilakukan menggunakan far infrared. Nah, atau antara logam dengan ligan. Ingat ya, di kimia pangan kan ada bagian ligan, ya, ada logam. Masih ingat nggak di mineral? Asam basa, ya, yang memberikan elektronnya ke logam
menerima. Itu kan ikatan antara logam dengan ligan. Nah, ikatan antara logam dengan ligan ini bisa juga dengan far infrared. Ya, itu. Oke, lanjutkan ke nomor di saya catatannya FTRI itu nomor 12. Dari siapa pun? Nomor 12 dari Bang Erwin K2, Bu. Oh, K2. Ini K2 juga bukan? Enggak, Bu. Cuman abangnya kayaknya ikut ngisi form. Oh, mau dibahas apa nggak usah? Nggak apa-apa, tuh dibahas Iya, aja, boleh. boleh dibahas. Silahkan dibaca jawabannya. Pertanyaannya. Pertanyaannya, Mbak. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menggunakan spektrum untuk mengkonfirmasi keadaan asam asetat dalam sampel jika seandainya sampel tidak diketahui. Oke. Karena kita tahu bahwa sampel kita mengandung asam asetat, ya kita harus tahu dulu spektrum asam asetat ya, betul nggak? Asam asetat berarti ada karboksilat, ya nggak? Ada keton C, ikatan rangkap O kan, berarti itu di 1700. Jadi kalau ada hidroksil OH kan, karbon. Nah, kalau itu ada berarti pasti dia mengandung asam asetat. Ya, lanjut. Intinya pertama bandingkan dengan spektrum reference. Yang kedua, lihat apakah spektrum kita, pik-piknya itu polanya mengikuti reference dari asam asetat, berarti sampel kita punya di dalamnya asam asetat. Ya, lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Rahmat K2 juga. Kedua juga, Iya, tetap dibacakan. boleh. Bagaimana cara menentukan kemurnian pada suatu senyawa berdasarkan spektrum dari FTI? Sama lah ya pertanyaannya. Iya, Jadi nggak beda apa jauh. yang perlu dilakukan apa? Kita perlu melihat spektrum dari senyawa murni sebagai reference. Senyawa murni profilnya seperti apa? Kalau mirip, ya berarti senyawa itu ada di dalam sampel kita. Kalau ternyata ada yang hilang, ya, atau apa ya, tiba-tiba ada pik yang lain, berarti profilnya berbeda dengan referensi senyawa murni, maka bisa dipastikan bahwa senyawa kita tidak murni. Jadi FTIR itu adalah apa ya, gerbang pertama dalam melihat kemurnian suatu senyawa. Oke ya. Tetapi apakah itu termasuk pemalsuan? Maka kita perlu ngapain? Kita perlu meneliti lebih lanjut. Jangan hanya FTIR saja. FTIR itu hanya info sekilas saja pertama. Ya, baik. Sebenarnya ada software ya untuk kemurnian ini ya. Pik-piknya seperti apa. Di FTIR itu ada yang disebut dengan Omnic software. Kalau ingin lebih jauh ya, melihat. Lanjut. Di saya FTIR itu nomor 14. Dari siapa? Pertanyaannya apa? Enggak. Nomor 14 dari saya, Bu. Oh, Eh, saya sendiri yaitu iya, Mbak Eka. iya, Bu. Dari Eka. Pertanyaannya terkait hasil spektrum dalam analisis FTIR itu kan Ibu terkadang mengalami pergeseran Hmm. dari spektrum acuannya. Nah, kira-kira hasil tersebut itu disebabkan oleh apa dan apakah akan berpengaruh secara signifikan terhadap interpretasi hasil uji? Oke. Memang tidak ada yang persis sama. Biasanya sekitar ya, plus minus 10 bilangan gelombang masih oke. Misalnya 290 2960 masih oke.
Jadi maksimum plus minus 10. Berarti di 2960 sampai 2970. Itu masih oke. Ya, plus minus 10. Kenapa bisa terjadi pergeseran? Mungkin ada interaksi. Bedanya fase. Kan misalnya ada fase dalam bentuk gas, dalam bentuk solid, dalam bentuk gas, solid, cairan ya. Itu bisa bergeser sedikit. Ya. Jadi mungkin saja. Tetapi ingat, meskipun bergeser, lihat profil secara keseluruhan. Jangan hanya satu peak. Begitu ya, Mbak Eka ya. Kan kalau dalam suatu senyawa itu ada profil secara keseluruhan dari mulai 4.000 sampai 400. Nah, dilihat di antara 4.000 sampai 1.600, peak-peak utamanya kayak gimana? Sama enggak? Apa berbeda? Gitu ya. Baik. Oke. Oke, ya. Dan di dalam FTIR itu air sangat berpengaruh. Ya, kenapa? Makanya ya ketika kita nyimpen apa tuh? Nyimpen FTIR itu pakai apa tuh silika gel ya. Kemudian RH itu apa? Kelembaban, suhu harus dijaga. Jadi AC harus 24 jam. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh terhadap hasil pengujian. Bayangin kalau sampel itu tiba-tiba RH-nya tinggi, mengkontaminasi sampel kita. Seolah-olah ada hidroksil, betul nggak? Hidroksil yang lebar di 3.000-an. Padahal itu bukan dari air kita, tapi air kontaminasi dari lingkungan. Dengan demikian, kalau Anda nanti beri FTIR, jaga suhu dan lingkungan FTIR ya dalam labnya itu harus tetap terjaga. Baik, lanjut. Lanjut Bu. Untuk Lanjut. pertanyaan nomor 15 dari Nur Fitri. Hmm. Itu pertanyaannya, pada spektroskopi, mengapa dalam analisis fluoresensi, panjang gelombang cahaya yang dipancarkan atau emisi itu selalu lebih panjang dibandingkan dengan cahaya yang diserap? Oke. Oh, Jadi kalau kita berbicara dari siapa tadi? dari Nur Fitri, Bu. Nur Fitri ada? K2, Bu. Oh, K1. K2, satu. Bu. K2. Kata Maaf, apa Bu. K2? K2. Oh, K2. Tapi kita jawab aja ya. Nggak ada orangnya juga. Iya, nggak Kayak apa-apa. tadi nggak apa-apa ya. Nah, Iya. jadi ketika kita menguji dengan fluoresen, spektrofotometer, atau UV ya, HPLC itu pasti ada dua panjang gelombang. Nah, kenapa? Jadi yang pertama adalah tereksitasi. Jadi ingat kalau elektron menyerap sinar, kemudian tereksitasi. Nah, kalau elektron itu akan turun, maka dia mengemisikan energinya. Tapi ternyata pada saat kita menggunakan spektrofotometer fluoresen, elektron itu pada saat turun tidak sama lagi energinya dengan pada saat naik. Padahal kita tahu energi itu harus sama, betul nggak? Tidak bisa berubah, tidak bisa hilang. Paham nggak maksud saya? Kan ada hukum-hukum alam yang menyebutkan bahwa energi tidak bisa hilang atau dimusnahkan, tetapi dia berubah bentuk, betul? Halo, ini saya sendirian, Mbak Eka. Mbak Eka ada tuh. Ada, Bu. Diceritain Mama Nida, takutnya jadi pada tidur ya. Aduh, jam-jam ngantuk ya. Ya, baik. Lanjutkan ya, Mbak Eka ya. Jadi, Ya, Bu. energi itu tidak bisa tidak bisa hilang. Kayak kita misalnya, kita lapar. Pada saat buka, ada kolak, warnanya coklat bagus ya, dingin karena mamahnya nyimpen dulu di kulkas ya. Manisnya itu nggak terlalu manis, ada kolang-kaling, ada pisang, ada ubinya warna-warni, ada yang putih, ada yang orange ya. Ditambah apa? Ditambah santan, disantap waktu buka puasa, enak banget. Nah,
Kita kelaparan, energi kita udah habis. Karena apa? Kita bergerak. Adalah semangkok kurma, semangkok kolak dimakan sama kita. Manis, dingin, nikmat. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa ketika orang berbuka puasa. Nah, tinggi. Kenapa? Tinggi gula. Supaya cepat diserap. Yang manis-manis supaya cepat diserap. Karena kita sudah dari subuh ya. Dari subuh tidak ada asupan lagi energinya. Nah, bergeraklah kita sholat. Tapi energi dari mana? Dari makanan kita, glukosa, masuk ke dalam sel berubah menjadi ATP. Berubah bentuk, tetapi energinya ada. Sama dengan eksitasi. Eksitasi elektron naik. Ya, harusnya energinya sama dong dengan turun. Kalau dia 10, maka yang turun 10, betul nggak? Ternyata kenapa ini berbeda? Lambdanya berbeda. Lambdanya berbeda. Yang kedua, lambdanya lebih panjang biasanya. Ketika lambdanya kedua itu lebih panjang, maka energinya pasti lebih low. Yang kedua Lebih rendah, itu, Ibu. kenapa? Lebih rendah harusnya yang Lebih kedua. rendah, bukan harusnya, memang rendah, lebih rendah betul. Jadi 8, naik 10, turun 8. Lambdanya pasti yang turun lebih panjang karena energinya lebih rendah. Kemana yang 2 lagi? Yang 2 lagi terjadi karena relaksasi molekul. Ketika ada relaksasi, maka energinya berubah. Jadi energi misalnya ke panas. Jadi 2 lagi hilang. Bukan hilang, berubah bentuk menjadi panas. Sehingga yang turun ya teremisikannya 8. Kalau 8, maka lambdanya lebih panjang. Begitu. Jadi ada relaksasi energi. Aduh, capek dulu, berhenti dulu gitu. Aduh, capek dulu ya, si elektron nggak turun dulu. Berhenti dulu, relaksasi dulu. Pada saat relaksasi, keluarlah energi panas. 2 tadi. Makanya yang turun jadi 8. Kalau turun jadi 8, lambdanya lebih panjang. Gitu ya. Oke? Kayak naik tangga, kita naik tangga ke lantai 4. Aduh capek, berhenti dulu. Emang nggak ketika kita berhenti dulu bilang capek nggak mengeluarkan energi. Sehingga pada saat turun energinya. Begitu ya. Ada lagi FTIA? Sudah. Di catatan saya sudah. Sekarang ke PLC dan gas kromatografi ya? Iya, Bu, betul. Oke. Yang catatan saya nomor 1, Mbak. Nomor 1 dari Wildan, Bu. Ya, mangga. Apa? Pertanyaannya, bagaimana analisis dengan mass spektrofotometer diterapkan ke flavor yang ditunjukkan untuk mengetahui stereoisomer spesifiknya? Seperti apakah senyawa ini L-limon dan D-limon? Limonen kali. Iya, limonen, sorry Bu. Limonen. Limonen. Oh, jadi ada 2 senyawa flavor, D dan L ya. Oke, jadi gini, mass spektrofotometer itu hanya bisa mengidentifikasi M per Z aja, massa per muatan. Limonen L dan D pasti M per Z-nya sama. Yang membedakan adalah enantiomernya, arahnya. Betul nggak, Mas Wildan? Betul, Ibu. Jadi, kalau Anda punya LC-MS-MS, itu belum bisa membedakan, ini kan flavor, bukan dengan LC, tapi dengan gas kromatografi. Jadi, GC-MS atau GC-MS, MS, 2 MS-nya difragmentasi lagi. Bisa nggak menghitung perbedaan, bukan menghitung, membedakan antara L dengan D? Nggak bisa, karena M per D-nya sama. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada teknik lain, gabungkan dengan teknik lain. Teknik lainnya apa? Gas kromatografi kolomnya kolom khusus untuk ini, ya, misalnya dengan
siklodextrin. Siklodextrin itu bisa berinteraksi dengan perbedaan enantiomer L dan D. Interaksinya berbeda, maka waktu retensinya akan berbeda. Sehingga jumlah L dan D-nya akan keluar tidak bersamaan dan akan tahu berapa kuantitas dari L atau D. Ya. Jadi ada yang disebut dengan fase diam kiral. Ya, misalnya biasanya siklodextrin. Gitu ya. Jadi selektivitasnya ketika berinteraksi dengan fase diamnya dari gas kromatografi tersebut. Oke. Ibu izin bertanya lanjutan boleh nggak, Ya, Bu? boleh. Kalau misalkan kayak kan ada instrumen GCOMS ya, Bu. Nah, itu berarti kolomnya juga dia udah harus apa namanya? Chiral spesifik kayak siklodextrin gitu bukan, Betul, Bu? betul, betul. Jadi Mas Wildan, kalau hanya untuk melihat profil senyawa komponen volatil ya. Jadi tadi pagi saya sidkom dengan mahasiswa S3. Dia melakukan analisis profil komponen volatil ya dari kopi. Jadi kopinya itu diambil ya, kemudian ada 4 pengolahan kopi menjadi biji kopi yang disebut dengan biji beras, kopi beras ya. Ada dengan honey, natural, furwose, dan wine. Bedanya apa? Kalau wine itu difermentasi, ya. Kalau natural itu si biji kopinya itu dijemur di matahari, ya, sampai kering. Ternyata komponen volatil dan non volatilnya itu berbeda. Yang natural itu mendekati honey, ya. Kemudian yang wine itu sama sekali berbeda karena proses fermentasi. Nah, dia hanya menggunakan gas kromatografi MS, ya. Dia melihat komponen volatilnya, kemudian dikorelasikan dengan sensory evaluation. Ya, misalnya gini, nati itu ternyata di komponen kopi seduh, jadi dia tuh ada kopi beras, kopi sangrai, dan diseduh. Nah, terus mengidentifikasi komponen komponen flavornya dari nati itu apa dengan OPLS ya. Kemudian creamy itu apa, karamel apa ya. Nah, itu cukup dengan gas kromatografi MS aja. Tapi kalau Anda ingin melihat tadi L dan D kiral ya, maka kolomnya berbeda. Nah, kemudian kita ingin tahu apakah L dan D itu limonen ini dari segi flavornya itu sama apa enggak, maka digabungkanlah gizi MS olfactory. Olfactory itu apa? Jadi kalau yang tidak dengan olfactory kan hanya melihat profil peak dari flavor ya. Misalnya ada flavor itu pasti akan banyak lebih dari 20. Misalnya ini hanya 3 peak misalnya. 1, 2, 3 peak itu keluar. Nomor 1 awal, nomor 2 pertengahan, nomor 3 terakhir. Nah, kalau gizi mass spektro aja kita bisa tahu 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Tapi ketika digabungkan dengan olfactory dengan hidung kita, jadi ada pipa kecil disambungkan. Kalau yang biasa mah tidak ada pipa kecilnya, ini mah ada pipa kecil. Si pipa kecil itu kita masukin ke dekat hidung kita kayak kita menghisap itu. Menghisap apa sih namanya? Kalau kita pilek suka menghisap fresh care atau apalah gitu. Pernah nggak? Inhaler, Bu. Inhaler. Nah, inhaler gini. Nah, terus keluar misalnya pik keluar kita harus sudah siap-siap di dalam pipa itu. Kemudian dilihat. Nah, dicium. Ini apa wanginya? Yang kedua, ini kayak jeruk nipis misalnya ya. Ini kayak daun jeruk misalnya gitu. Itu yang disebut dengan olfactory. Nah, di
Waktu itu Bu Hani ke Jerman, ada di Jerman. Tapi di kita nggak ada. Sebenarnya kita bisa modifikasi. Waktu saya S2, saya pernah mengikuti praktikum flavor ya. Flavor di IPN. Nah, komponen flavor di IPN caranya gimana? Jadi si gas kromatografi itu ditambahin pipa, terus kita hidung, si pipanya itu kita cium. Tapi memang harus konsentrasi karena apa? Pengeluaran komponen vapor itu kan berdekatan, ya. Dan harus ada pelatihan panelis untuk olfaktorinya. Komponen misalnya di dalam kopi itu apa saja yang keluar nanti, ya. Jadi belajar dulu berbagai aroma untuk pangan yang akan kita ujikan secara olfaktori. Nah, karena akan berbeda karakteristiknya. Misalnya kopi dengan wine dengan teh kan beda ya komponen flavornya. Jadi kita perlu mempelajari dulu komponen flavor di setiap produk, kemudian disosialisasikan, di QDA-kan ya ke panelis, baru panelis itu sudah semi terlatih dan diminta untuk mencium di olfaktori. Begitu Mas Wildan. Baik, paham Bu. Ya, baik. Berikutnya. Berikutnya ada nomor 16 dari Ananda Putri. Oh, nomor 16. Pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana teknik derivatisasi atau prakolom atau pascakolom dapat meningkatkan deteksibilitas dan selektivitas analit khususnya untuk senyawa yang kurang volatil atau memiliki sensitivitas yang rendah dalam analisis HPLC. Oke. Jadi ingat ya, HPLC itu biasanya digunakan untuk volatil apa non-volatil dulu? Yang non Bu. Non-volatil. Non-volatil. Kalau yang volatil? Isi. Gizi, ya. Apakah yang non-volatil bisa dianalisis dengan gizi? Bisa Bu. Bisa. Tahapannya apa? Di derivatisasi menjadi senyawa volatil juga. Betul. Jadi kita perlu melakukan derivatisasi supaya senyawa yang non-volatil itu menjadi volatil. Misalnya di asam lemak ya. Kita kok bisa tahu ya asam lemak di sawit itu ada 16. Asam lemak ada 16, ada C16 palmitat. Di kelapa ada C12 laurat. Gimana caranya? Nah, caranya adalah ingat di dalam minyak itu kan bentuknya triasil gliserol. Kalau triasil gliserol atau TAG tersusun dari 3 asam lemak. Berarti kita harus melakukan proses hidrolisis untuk menghidrolisis TAG itu menjadi 3 asam lemak dan gliserol. Setelah asam lemaknya lepas dari triasil gliserol, kita perlu melakukan derivatisasi. Dengan cara apa? Tambahkanlah metanol. Metanol itu ada CH3-metil sehingga bentuknya menjadi FAME. FAME apa? Fatty acid methyl ester. Yang si asam lemak yang sudah ditambahkan CH3 itu jadi lebih mudah menguap. Meskipun awalnya dia non-volatil. Itu ya. Nah, kemudian, kok bisa Bu melihat profil dari C, misalnya C4 sampai C22 malah ya? Ya bisa. Caranya gimana? Masukin ke gas kromatografi yang sudah dalam bentuk FAME-nya. Tentunya asam lemak yang mudah menguap akan keluar duluan, betul nggak? Gimana caranya mudah menguap? Dilihat dari berat molekulnya. Berarti berat molekulnya yang lebih rendah akan keluar duluan. Makanya di profil asam lemak ya, asam lemak yang C rantai karbonnya 4, 6, 8 itu duluan dibandingkan C22. C22 itu berarti karbonnya ada 22. Dia akan lambat tuh keluar dari kolom sehingga waktu retensinya paling lama ya, paling tinggi ya karena dia di ujung.
Nah, itu yang disebut dengan prakolom, proses derivatisasi. Bagaimana dengan pasca kolom? Bisa jadi ya, misalnya HPLC, analisis aflatoksin. Aflatoksin kira-kira banyak nggak di dalam kacang? Satuannya ppm atau ppb? Aflatoksin? Halo, coba kalau begitu tolong dicari aflatoksin di kacang. Kita dilarang, enggak, di ban ya, ekspor kacang dan jagung ke Eropa karena aflatoksinnya tinggi. Coba saya mau minta Anda mencari kadar aflatoksin ya pada kacang, pada jagung, dan berapa maksimum di Eropa ya aflatoksinnya. Total aflatoksin aja. Ada? Boleh dimintain tolong saya? Minta tolong untuk mencari kadar aflatoksin. Izin jawab, Bu. Kalau di BPOM itu untuk total aflatoksin Aflatoksin. itu 35 ppb. Buka masih lama, Mbak. Iya, Bu, maaf. Iya, iya. Berapa? 10 ya kalau nggak salah. Apa Eropa yang 10 ya? Lupa saya. 35, Bu. Oh, 35 ya kalau di Badan POM. Sekarang Eropa coba lebih ketat kayaknya. Kalau nggak salah 10 udah. Berapa? Eropa 10, Bu. Ya kan 10. Saya ingat lupa 10 apa 6 itu. 10 ya. Untuk PPB total itu 10. total ya. Siapa yang cari tadi 10 PPB? Iya, Bu, total 10. Oh, Mas Alif ya. Itu total 10 ppb. Artinya kalau kita punya 1 kilo itu kan 1000 gram. Betul nggak? Ya, 1000 gram. Kalau 10 ppm itu kan 10 miligram dalam 1 kilo. Kalau 10 ppb berarti 1000. Ini 1 kilo, 10 miligram dalam 1 kilo. Itu ppm. Kalau ppb berarti 10 miligram dalam 1000 kilo. Ya. Kalau dibuat 1 kilo, berarti berapa mikrogram? 10 mikrogram. 10 mikrogram. 0, bukan. 0. Ini yang 10 miligram. Berarti berapa? 10 mikrogram ya? Iya, 10 Enggak. mikrogram. 10 mikrogram dalam 1 kilo ya? Iya, Bu. Coba ya. Kacang itu aflatoksinnya harus 10 mikrogram dalam 1 kilo. Sementara kacang kita banyak sekali yang ditumbuhi jamur, betul nggak? Ya, makanya ini sangat ketat di Eropa. Kecil nggak? Kecil. Nah, apa yang dilakukan biasanya untuk komponen yang kadarnya kecil ya, aflatoksin itu dianalisis menggunakan fluoresen detektornya. Kan kalau kita berbicara HPLC itu detektornya macam-macam. Ada UV, ada UV vis, ada fluoresen, ada refractive index ya, RID ya, itu refractive index detektor untuk analisis kadar profil gula. Misalnya gini, Anda ingin tahu profil gula di madu apa saja? Oh, mungkin glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa gitu ya. Dan itu dilakukan dengan cara apa? Dengan menggunakan HPLC, tapi detektornya RID atau refractive index detektor. Nah, bagaimana dengan aflatoksin? Ada kacang, ada rempah gitu ya.
Nah, aflatoksin ini biasanya masuk ke dalam pasca kolom, ya. Jadi pasca kolom itu peaknya itu udah dipisah-pisah tuh aflatoksin B1, ya, dipisah-pisahin. Nah, supaya ditingkatkan kemudahan terdeteksinya, maka dilakukanlah pasca kolom. Ya, jadi supaya apa? Supaya pengujiannya meningkatkan sensitivitas dan kadarnya bisa terdeteksi oleh fluoresen. Nah, itu yang disebut dengan pasca kolom. Oke, lanjutkan. Baik, untuk Nomor berapa pertanyaan lagi? terakhir, Bu. Terakhir ini, Iya, nomor ya, 18. mangga. Dari Tria Meliani, pertanyaannya itu mengapa gas yang digunakan harus UHP? Oke, Gas UHP AAS itu apa? mungkin. Coba. Ini pertanyaan terakhir, Mbak? Betul. Atau ada lagi? Terakhir, Bu. Terakhir. Nggak apa-apa ya, nggak sampai 14.40 ternyata. Karena ini di jam saya 14.21. Apa itu UHP? Ultra high purity, High Bu. purity. Kenapa harus ultra high purity? Coba sekarang dilogikakan saja. Kenapa? Kalau gas teknis kan gini ya, sama jadi gini. Kalau kita berbicara bahan kimia, ya termasuk gas, di lab itu selalu ada. Bahan kimia aja ada yang teknis, ada yang PA. PA itu apa? Pure analis. Coba sekarang, Mbak Eka, cari etanol teknis dan etanol PA. Harganya biasanya gimana? Lebih mahal yang mana? PA itu pure analis. Pasti lebih mahal pure analis. Coba bandingkan harganya, punten. Yang teknis berapa 1 liter etanol? Yang PA berapa? Baik, Bu. Cari di internet, punten. Ada? Berapa? Sebentar, Bu. Belum nemu. Belum ketemu. Teknis etanol. Di Shopee banyak tuh di Shopee. Nanti harga gas. Gas pure, Kalau misalnya helium atau hidrogen boleh. Contohnya apa aja? Yang pure dan teknis. kalau yang pure itu sekitar Itu ya Pak, 650. etanol ini? Iya, Bu. Berapa? 650 satu botolnya. Kalau yang pure? Kalau yang pure ini eh Merek misalnya Milk. yang tadi itu yang merek itu yang absolut ya, Bu, 650. Kalau yang PA? Kalau yang PA Dari Milk. Biasanya Milk. MERCK. 3.100.000, Ibu. iya, Tuh, Bagita. 3.100.000 dengan 600 beda berapa, Bagita? Bagita? Beda berapa kali lipat? 5. 5 kali lipat. Nah, sekarang gas. Sama ya, intinya sama. Nah, biar cepat ya. Intinya apa? Ketika kita membeli bahan kimia, harus hati-hati bukan karena murah, ya. Tapi dilihat speknya. Apakah analisis kita itu harus dengan, ini bahan kimia bukan gas ya. Cocok dengan yang murah aja cukup, ya udah. Dengan yang mahal, yang murah aja, nggak usah yang mahal, ya. Nah, Bu, gimana ya Bu? Kan dana saya pribadi. Sementara kalau etanol ini mahal 3.600.000, yang satu lagi 600. Gimana caranya?
Saya pernah melakukan penelitian kecil ya oleh mahasiswa S1. Jadi dia menganalisis karakteristik kimia dari minyak sawit. Yang satu menggunakan etanol yang pure analis, yang satu lagi menggunakan teknis. Ya, sampelnya sama, misalnya bilangan asam ya, ternyata hasilnya tidak jauh beda. Kalau saya yakin tidak jauh beda, maka kita bisa menggunakan teknis saja. Tapi konsekuensinya, ya, mutu teknis hari ini akan berbeda dengan mutu teknis besok, betul nggak? Nah, itu juga harus diantisipasi, ya. Kalau Anda mau nih memutuskan yang teknis harus beli lebih banyak sehingga satu batch yang sama, ya. Nah, itu untuk yang bahan kimia. Kemudian bagaimana dengan gas, ya? Dengan gas, kenapa sih untuk gas kromatografi itu harus yang pure? Kalau ada pengotor, pasti kalau teknis ada pengotornya. Apa yang terjadi kalau dengan pengotor? Bagaimana dengan kolom kita? Kasihan kolomnya ya. Pertama itu. Yang kedua, apakah itu berpengaruh terhadap noise, terhadap peak yang dihasilkan? Iya. Jadi noise itu Jadi gini, kalau di dalam gas kromatografi itu ada peak-peakan. Kalau peaknya besar, berarti itu mungkin dari sampel kita. Kalau noise itu pasti yang kecil-kecil itu, ya. Jadi pasti akan banyak noise, ya, di dalam peaknya. Kalau itu banyak mempengaruhi ke hasil kita. Kemudian biasanya, ya, kalau gas itu bukan pure, itu sinyal itu tidak akan stabil. Padahal kestabilan sinyal, ya, untuk sampai ke detektor itu diperlukan, ya, supaya datanya lebih bagus, ya. Nah, yang jelas kalau kita menggunakan gas yang tidak murni, kolom kita cepat rusak, ya kan? Kenapa? Karena si pengotor nempel di kolom kita. Ya. Padahal satu kolom itu mahal banget, ya, bisa sampai 30 juta. Kalau kolom itu panjangnya FID ya, detektor FID, kolomnya untuk profil asam lemak dan bisa membedakan asam lemak trans fatty acid dengan bukan, itu harus panjangnya 100 meter. Jadi Anda hanya akan mampu membedakan mana itu trans, mana itu cis di dalam profil asam lemak kalau kolomnya itu 100 meter. Kenapa harus 100 meter? Supaya resolusinya bagus. Bagaimana tahu 100 meter bagus? Karena metode standar untuk trans fatty acid itu menggunakan 100 panjangnya 100 kolom. 100 kolom. 100 meter, maaf. Gitu ya. Dan presisinya pasti jauh lebih bagus kalau dia pure kan. Kalau ada pengotor mungkin presisinya nggak bagus karena seolah-olah tinggi padahal itu ada tambahan dari pengotor peaknya. Itu ya. Itu mungkin Mbak Eka. Ibu, ada pertanyaan dari Azam yang terlewat. Oh iya, apa? 5 pertanyaan, Bu, kebetulan. Oh, 5 pertanyaan diborong nih. Atau mungkin mau disampaikan langsung sama Kak Azam, boleh, Kak? Oh, boleh, silahkan. Pertanyaan takut ada yang miss. Enggak. Hmm. Ya, ada waktu 10 menit lagi. Praktikum apa? Ya. Iya, itu sebenarnya untuk mempermudah proses metilasinya kalau dicampur. Karena
NaOH dan KOH untuk proses ditambahkan dalam metanol itu lebih baik efektivitasnya dibandingkan kalau dengan air. Sementara beta karoten itu non polar apa polar? Non polar. Jadi kalau KOH-nya dengan air, maka akan ada air di situ dan itu berpengaruh terhadap analisis selanjutnya menggunakan HPLC. Itu, Mbak, Mas. Mm-mm. Terus, iya, langsung dicampur. Jadi dia membantu proses hidrolisis asam lemaknya. Nah, sekarang gini, kita berbicara tentang air. Air ini unik, ya. Kenapa? Karena kalau bicara tentang air keran, air demineral, ada air destilasi. Bedanya apa? Prosesnya saja. Air demineral dengan destilasi hanya beda di prosesnya aja. Kalau air destilasi, destilasi itu apa? Kita punya air, kemudian kita panaskan. Setelah panas kan menguap ya, betul nggak? Menguap, kemudian kita kondensasi. Jadilah air lagi. Nah, sekarang yang menguap, apakah mineralnya ikut menguap? Kan di dalam air itu ada mineral-mineral yang larut, betul nggak? Ada gas, ada komponen organik. Kita nggak tahu komponen organik di air. Tapi sebenarnya ada komponen organik di air yang ukurannya kecil banget. Pada saat kita melakukan destilasi, apakah mereka ikut menguap bersama air? Atau hanya airnya aja yang menguap? Jadi yang menguap airnya saja. Sama seperti air laut. Air laut asin karena ada garam. Sama petani, si air laut itu diuapkan. Yang menguap, garam ikut menguap nggak? Enggak, kalau di matahari. Kenapa? Garamnya membentuk kristal, airnya yang menguap. Sama seperti proses destilasi. Jadi proses destilasi itu menghasilkan air yang lebih baik karena tidak ada mineral lagi di situ, tidak ada apa komponen organik dan gas yang terlarut karena yang menguap ke sana dan terkondensasi hanya air saja. Bagaimana dengan air demineral? Air demineral itu adalah prosesnya aja yang berbeda. Kalau destilasi dengan proses pemanasan, penguapan, kondensasi, kalau air demineral, maka dilakukan dengan cara reverse osmosis. Jadi ada resin yang ion positif dan ion negatif. Berarti kalau logam-logam itu kan positif, maka dia di apa? Diikat. Ya, yang keluar adalah air yang tidak ada mineralnya, maka disebut demineral. Karena apa? Mineralnya sudah diikat di resin reverse osmosis tadi. Nah, bagaimana melihat kualitas air? Salah satunya adalah dengan melihat konduktivitas air. Satuannya Siemens. Dulu waktu saya masih muda, ada HP mereknya Siemens. Ada nggak sekarang? Nggak ada ya? Sekarang nggak ada. Nah, konduktivitas itu dilihat dari satuan Siemens. Ya. Untuk AAS, ya, sebaiknya menggunakan air yang apa? Yang bebas dari mineral. Nah, Siemens-nya yang berapa? Biasanya untuk AS itu 2 maksimum. Artinya apa? Konduktivitas itu, kenapa air itu melahirkan konduktivitas? Karena ada logam-logam di situ. Jadi itu ya, Mbak, Mas Azam. Jadi kalau di lab gunakanlah air terdestilasi. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, itunya proses pengolahannya juga berbeda.
Jadi air keran ya itu konduktivitasnya tinggi pasti karena beda lah ya dengan air demineral. Ada juga air ultra pure ya itu untuk analisis yang spesifik. Baik, lanjutkan apalagi? Baru berapa tadi pertanyaannya? Cina 5, Mas? Katanya 5. Cuma ingat 2. Ada lagi? Ini udah masih 5 menit lagi. Mbak Gita? Mbak Gita. Mbak Eka? Kalau dari pertanyaannya udah, Mm-mm. Udah, itu aja. iya. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa akhiri ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ujian nanti tanggal 16, saya sudah dikasih tahu oleh Bu Hanifah, diinfokan tanggal 16, jam 16 juga ya. Iya, Bu. Jam 16 sampai jam 18. Jam berapa? Jam 16 sampai jam 18. Baik, ujiannya digabung ya saya dengan Bu Hanifah. Betul, Bu. Baik, mudah-mudahan Anda semua diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan juga bisa memperoleh hasil yang terbaik untuk ujian tanggal 16 dan bisa kembali lagi pulang ke Bogor karena kuliah kita masih berlangsung secara offline setelah minggu Lebaran ya. Kan masuk mungkin tanggal 8 masih bisa online. Setelah itu tidak bisa online, offline ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa segera lulus dengan baik dari ilmu pangan IPB. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.